Wirna, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Baik, sekarang kita ini akan mengadakan wawancara pasca observasi kita sewaktu ibu mengajar di kelas ya. Eh, apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ibu inginkan, apakah sudah sesuai dengan tujuan? Saya sudah mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pelajaran sosial internasional dengan materi jenis-jenis wirausaha dan dengan benda magnetis dan non-magnetis. Jadi sudah berdiferensiasi ya Bu. Ya. Baik, dari hasil observasi yang saya amati tadi sewaktu ibu mengajar, ibu itu sudah menyelipkan kegiatan keterampilan sosial emosional pada saat di awal pembelajaran. Kemudian juga ibu sudah menampilkan teknik stop kepada siswa, dan juga itu sangat sangat baik sekali. Kemudian itu pada saat ibu mengajar juga ibu sudah membawakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu terlihat pada media yang ibu gunakan sudah bermacam, seperti ada poster, video, dan juga teks bacaan. Selamat ya Bu. Terima kasih. Ya. Baik, setelah ibu melakukan praktek mengajar berdiferensiasi, apa yang ingin ibu kembangkan atau rencana tindak lanjut setelah ini? Saya ingin memperdalam pemahaman pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu sendiri, sehingga saya dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan memberikan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE agar siswa lebih mengerti. Bagus sekali ya Bu. Bagaimana perasaan ibu setelah mengajar tadi? Alhamdulillah lega karena telah selesai. Oh iya. Baik. Kemudian kira-kira apa yang ingin ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan tadi pada saat mengajar. Baik. Jadi tujuan diskusi kita kali ini yaitu ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ibu pada saat mengajar ya. Iya. Baik. Sebelumnya ibu bisa ceritakan masalah yang ibu hadapi di kelas tadi. Masalah yang saya hadapi di kelas tadi karena saya baru mengajar di kelas 6, maka saya belum menguasai materi, utamanya dengan langkah-langkah pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu sendiri. Saya belum mendalami sekali bagaimana untuk masuk ke anak-anak tersebut. Terus masih ada Bu? Saya juga ingin memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan tadi. Jadi kedepannya saya ingin rencana tindak lanjut yang lebih baik agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Baik. Jadi dalam hal ini ibu ingin merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan tadi ya. Kemudian ibu juga ingin mendapatkan apa tindak lanjut yang ingin diperbuat ya, agar lebih baik lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Kemudian dalam hari ini apakah yang akan ibu lakukan itu pada saat mengajar itu sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum? Menurut saya yang masih belum sesuai dengan harapan saya, yaitu saya berharap siswa lebih aktif dalam pembelajaran, terutama dalam mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Namun tadi yang saya amati sendiri, masih banyak beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi siswa kurang aktif ya Bu? Iya, beberapa siswa. Beberapa. Baik, barangkali kalau bisa diperkirakan dari skala 1 hingga 10, kira-kira ibu berada dalam posisi mana pada waktu mengajar? Saya kemungkinan berada di posisi skala 6 karena belum terlalu paham tentang pembelajaran berdiferensiasi.
Jadi ibu menganggap ibu berada di posisi rendah. Posisi Ya, rendah. ya baik. Maksimal. Em, dari cara mengajar yang ibu ibu terapkan tadi, harapan ibu murid yang mengikuti pelajaran ibu itu yang seperti apa? Eh, yang saya harapkan seperti memberikan NKPD kepada siswa yang berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman lainnya. Tapi tadi ada beberapa yang berbicara sendiri dan mengganggu dengan teman lainnya, sehingga tidak bergabung dengan kelompok. Ada juga kurangnya tanggapan dari kelompok lain kepada kelompok yang sudah presentasi. Oh, jadi ada yang kerja sendiri-sendiri. Iya, ada kemudian juga yang anunya mau menang sendiri dalam pengerjaan kelompok. Ada yang siswa yang ingin menang sendiri. Jadi harapannya ibu itu siswa aktif dalam diskusi ya, tidak bersendiri, tidak ganggu temannya. Itu harapan ibu yang ibu inginkan. Mungkin dan mungkin ini tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan yang ibu harapkan ya. Ya. Jadi kalau bisa disimpulkan berarti siswa ibu ini barangkali kurang fokus atau kurang motivasi dalam belajarnya, sehingga ini yang dipermasalahkan ibu untuk hari ini. Kalau seperti itu, menurut ibu, adakah ide-ide baru yang akan ibu rencanakan untuk selanjutnya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Kemungkinan saya akan memberikan ice breaking untuk mengembalikan fokus siswa terhadap pembelajaran. Bagus sekali ya Bu. Ya, Berarti pemberian ice breaking itu agar fokusnya siswa bisa kembali ya. Iya. Baik. Nah itu dari segi fokus. Jadi kalau bagaimana dengan motivasi belajar yang kurang? Kan sekarang itu pembelajaran harusnya berpihak pada anak ya. Nah dalam hal ini bagaimana cara ibu untuk menyikapinya? Saya akan meningkatkan motivasi belajar siswa untuk melakukan pendekatan kepada siswa yang kurang motivasinya dan menanyakan apa yang membuatnya kurang termotivasi dalam belajar. Oh, berarti dalam hal ini ibu akan melakukan pendekatan kepada siswa yang kurang motivasi tersebut. Nah, berarti secara individu ya. Ya, baik. Dengan begitu ibu bisa tahu alasannya kenapa siswa tersebut kurang motivasinya. Ya bagus sekali ya Bu. Nah setiap siswa itu kan punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Ini terkadang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan siswa itu kurang motivasinya dalam belajar. Menurut ibu, apa yang akan ibu lakukan dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dalam belajar? Mungkin tadi dalam pembagian kelompok siswa hanya ikut dengan teman akrabnya saja. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sehingga dalam diskusi kelompok temannya dalam pemetaan siswa itu harus betul-betul diperhatikan. Dan mungkin juga karena saya belum menguasai langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa merasa bingung dan kurang motivasinya dalam mengikuti pembelajaran. Jadi rencananya saya akan memetakan siswa terlebih dahulu berdasarkan profil belajarnya dengan melakukan pendekatan dan hasil observasi dan kegiatan belajar sebelumnya. Wah, bagus sekali ya Bu. Jadi sebelumnya harus dipetakan dipetakan terlebih dahulu betul-betul ya Bu, berdasarkan kemampuan siswa. Ya, berdasarkan kebutuhan belajar. Ya. Dengan begitu harapan ibu ini mungkin bisa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu komitmen atau bentuk tanggung jawab apa yang akan ibu lakukan dalam melaksanakan rencana ini?
Seperti yang saya katakan tadi, saya akan menjalankan rencana yang saya sebutkan tadi, yaitu memberikan curriculum untuk mengembalikan fokus siswa, memetakan siswa berdasarkan profil belajar, dan lebih memperdalam pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga akan mengkomunikasikannya dengan rekan sejawat yang lebih paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu saya lakukan sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai wali kelas yang ingin melihat muridnya termotivasi dalam belajar sehingga dapat menyerap materi yang diberikan. Oh, berarti bagus sekali ya Bu, berarti harus lebih memperdalam lagi pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Secepatnya, lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Iya, lebih Mungkin cepat. besok bisa dilaksanakan. Bisa. Baik. Kira-kira siapa yang akan Ibu ajak untuk membantu Ibu menjalankan rencana Ibu ini? Ya mungkin dengan ibu sendiri yang sudah mengikuti kegiatan berpenggerak dan lebih paham dengan materi tersebut. Oh iya, siap-siap. Insya Allah bisa membantu ya Bu. Mungkin mungkin dengan ini kita bisa berkolaborasi dengan baik agar eh, kita bisa memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian siswa bisa eh, dapat meningkat motivasi belajarnya. Baik, eh, barangkali masih ada yang ingin disampaikan kepada saya. Sudah cukup. Sudah cukup baik. Terima kasih Ibu Irma untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.